أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. صدق الله العظيم. Kurang lebih begitu ya bacaannya. Mari kita lihat makna yang tersirat di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah, seandainya atau kalau sekiranya Allah turunkan malaikat kepada mereka, wa kallamahumul mauta, dan orang yang telah mati dapat berbicara dengan mereka, wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula, dan Allah kumpulkan pula segala sesuatu di hadapan mereka, maka liyu'minu, niscaya mereka tidak juga akan beriman, illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Walakinna aktsarahum yajhalun, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui atau bodoh, gitu kalimatnya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, karena ini kan ayat sebelumnya berbicara tentang bagaimana sikapnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu mengatakan kepada Rasulullah SAW, turunkan mujizat, kami akan beriman kalau kau turunkan mujizat, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sekalipun diturunkan mujizat itu, tapi tetap mereka tidak akan beriman. Kenapa? Karena Allah sudah memalingkan hati dan penglihatan mereka. Sehingga kalau hati dan penglihatan mereka sudah dipalingkan, mukjizat yakni dengan turunnya Al-Quran, tetap tidak beriman. Tidak akan beriman mereka. Nah, kemudian diperkuat lagi, sekalipun Allah turunkan kepada mereka malaikat,
atau orang yang mati itu kemudian bisa hidup dan berbicara lagi dengan mereka, atau Allah kumpulkan segala sesuatu di hadapan mereka, mereka tetap tidak akan beriman kecuali atas kehendak Allah. Tetapi kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Jadi kalau orang bodoh itu artinya apa? Orang yang tidak mengetahui. Nah, kebodohannya itu, kejahiliahannya itu ditutup karena kenapa? Karena Allah menghendaki mereka dalam kesesatan. Jadi may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, maka tidak ada seseorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan apabila Allah menghendaki menyesatkan seseorang, maka tidak seorang pun mampu memberikan hidayah kepadanya. Itu kan dalam ayat yang lain dijelaskan demikian. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi kalau seandainya pun Allah mengabulkan permintaan orang-orang yang bersumpah untuk menyebut dengan nama Allah dengan segala kesungguhannya, bahwa sesungguhnya jika datang kepada mereka suatu mukjizat, pastilah mereka beriman kepadanya. Itu sumpahnya tuh. Jadi kalau datang mukjizat, kami bahkan beriman demi Allah, demi Allah, demi Allah. Lalu kemudian ketika Allah menurunkan kepada mereka malaikat yang memberitahukan tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW kepada mereka, ya, untuk membenarkan para rasul-rasul terdahulu seperti yang mereka minta. Jadi apa yang mereka minta itu? Mereka meminta itu auta billahi wa malaikati qabila, atau datangkan jadi kamu datangkan Allah dan malaikat berhadapan dengan muka kami, sekalipun mereka tidak akan beriman. Di kalimatnya begitu. Jadi poinnya, orang-orang kafir ini terhadap kerisalahan Nabi Muhammad, terhadap mukjizat Al-Quran yang mereka minta agar didatangkan mukjizat itu, tidak akan beriman. Termasuk di dalamnya kalaupun seandainya malaikat diturunkan di hadapan mereka, atau orang-orang yang mati kemudian bisa berbicara dengan mereka, menceritakan tentang bagaimana penderitaan di dalam kehidupan mati tadi di alam barzah, atau Allah kumpulkan segala sesuatu di hadapan mereka, tetap mereka tidak akan beriman kecuali atas kehendak Allah. Jadi itu maksudnya. Jadi poinnya, hidayah itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni, dan demikianlah Allah jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Jadi nabi-nabi itu juga punya musuh. Musuhnya dari jenis manusia dan jenis jin. Seperti misalnya Nabi Nuh punya musuh umatnya, bahkan istrinya. Nabi Soleh punya musuh umatnya. Nabi Musa punya musuh, kepalanya musuh yang luar biasa, Fir'aun. Nabi Ibrahim punya musuh yang namanya Raja Namrud, dan lain sebagainya, Nah, demikianlah Allah jadikan, ya, bagi tiap-tiap para nabi itu musuh. Masuk Nabi Muhammad, kan Abu Jahal, Abu Lahab, itu kan musuhnya Nabi, kafir Quraisy. Nah itu. Kemudian yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Jadi musuh-musuh para nabi ini, termasuk musuh-musuh kita umatnya para nabi, itu saling membisikkan kepada satu dengan yang lain ucapan-ucapan yang menarik, indah-indah untuk menyesatkan manusia. Jadi kalimatnya memprovokasi, menghasut gitu. Jadi orang-orang yang membenci umat Islam secara umum sekarang ini, karena nabi kan sudah tidak ada. Nah, kalau dahulu para nabi, para rasul, termasuk Nabi Muhammad, orang-orang kafir ini itu saling memprovokasi. Jadi kalau ada orang lain dibisikin,
diceritakan keburukan Nabi. Oh ini Muhammad begini loh, gila Muhammad loh. Ya, yuhai namanya. Yuhai itu saatnya saling memberikan pengaruh buruk. Yuhai itu kan wahyu, wahyu itu sesuatu yang datang secara khusus. Jadi orang kafir ini mendatangi orang-orang kafir yang lainnya secara khusus, kemudian saling mempengaruhi, saling berencana untuk mencelakakan Nabi, gitu kalimatnya. Nah itu orang-orang kafir itu begitu tuh kerjaannya. Mereka itu selalu memusuhi kita umat Islam. Maka mereka itu selalu membuat rencana-rencana untuk menghancurkan umat Islam. Kalau perlu membinasakan umat Islam. Maka kata Allah, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi sebagian mereka membisikkan kepada sebagian lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jadi sengaja tuh, pokoknya dijauhkan umat manusia ini dari agama Islam, dijauhkan umat Islam itu dari agamanya, dijauhkan umat Islam ini dari Al-Quran, dijauhkan Islam ini dari masjid dan lain sebagainya. Itu upaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir tadi. Kemudian walau syaa rabbuka ma fa'alu. Jikalau Rabbmu, jikalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Fadharhum wa ma yaftarun. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Jadi kalau Allah berkehendak, maka tugas kita memohon pertolongan kepada Allah. Jadi kita wajib memohon pertolongan kepada Allah. Karena kalau Allah berkehendak untuk membinasakan kita, sekalipun kita beriman kepada Allah, maka pasti akan terjadi. Ya, tetapi tentu ada sebab akibat. Jadi ada sebab akibat. Dulu misalnya di Spanyol itu kan dulu dikuasai oleh Islam. Bahkan termasuk kekhalifahan Islam itu dulu pernah berpusat di Spanyol, di Cordoba. Pernah wilayah Spanyol, ya, yang wilayah yang terkenal itu dulu dikuasai oleh Islam, tetapi lambat laun seiring dengan masa umat Islam semakin tenggelam dalam kelezatan dunia, lupa kepada Allah, lupa terhadap persatuan umat Islam, lemah, maka kemudian terjadi genosida, pengusiran secara besar-besaran dan pembunuhan. Jadi umat Islam dibersihkan dari Spanyol. Sehingga tidak ada lagi umat Islam pada saat itu. Padahal pernah berkuasa. Makanya kita hati-hati. Kayak negara kita sekarang mayoritas Muslim. Tapi kalau kita lemah, bukan hanya lemah. Kalau kita bercerai-berai, saling satu dengan yang lainnya bermusuh-musuhan, maka lambat laun terjadi pengusiran. Bisa jadi Indonesia umat Islamnya udah nggak ada lagi. Kalau kita lemah. Dan itu sudah terjadi di Spanyol, terbaru-baru terjadi di Myanmar misalnya, penghuni Rohingya, terus terjadi di Filipina, Muslim Moro, itu begitu, diusir minoritas. Kenapa? Karena lengah dan lemah. Nah itu yang buat kemudian orang-orang kafir menghancurkan umat Islam. Nah di Indonesia juga waspada, jangan sekali-kali menyerahkan kepemimpinan kepada orang kafir. Di berbagai macam elemen, mau di RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, jangan orang kafir yang memberikan kekuasaan. Karena orang kafir yang memberikan kekuasaan, umat Islam lambat laun akan diusir dari negaranya, dari wilayahnya. Itu bukan rahasia, itu bukan sebuah fitnah, tapi realita, fakta sudah terjadi dalam sejarah. Hanya hati-hati nih kita umat Islam. Tetapi tentunya kita harus memohon pertolongan kepada Allah, berdoa kita. Jadi selain upaya ukhuwah Islamiyah di antara kita umat Islam bersatu padu dalam ikatan ukhuwah Islamiyah, ya beda-beda dikit nggak apa-apa, beda partai nggak apa-apa, tapi dia harus Muslim yang baik, yang saling berkomunikasi, bersilaturahmi dengan yang lain. Jangan sekali-kali memilih anggota dewan, memilih pejabat orang kafir, jangan. Kalau itu orang kafir dipilih, kita akan merasakan itu. Contoh lagi realita fakta Jakarta dulu gubernurnya Ahok, ya kan? Gubernurnya non Muslim,
maka banyak kebijakan-kebijakan, banyak peraturan-peraturan, banyak hal-hal yang mengakomodir kepentingan Islam hilangkan. Begitu. Dulu kan nggak boleh kurban, ya kan? Ketika Ahok berkuasa, sekolah-sekolah nggak boleh kurban di sekolah, ya kan? Nggak boleh lagi berkurban di masjid aja, ya kan? Kalau dulu eranya Pak Bowo kan semua sekolah ada kurban, ya kan? SD, SMP ada kurban. Nah setelah Ahok berkuasa nggak boleh itu. Kurban hanya ada di satu lingkup saja. Kelihatannya baik, tapi yang hilang apa? Sisi keimanan, sisi keyakinan, sisi ritual-ritual yang meyakinkan keimanan orang Islam. Memang secara analisa logika, ya biar darah nggak berceceran di mana-mana, biar kemudian bisa dalam satu wilayah saja terkoordinasi dengan baik, tapi menghilangkan nilai sakralnya, ya kan? Pengajaran kepada anak-anak kita, kalau misalnya sekolah di SD berkurban, dijelaskan ini loh kurban itu hakikatnya kita berupaya berkorban untuk Tuhan kita, berkorban untuk bangsa kita. Ini hanya simbolisasi, karena ada pelajaran. Nah itu yang hilang. Makanya hati-hati menyerahkan kepemimpinan, jangan kepada orang kafir. Padahal kedepannya jangan memilih anggota dewan, memilih Pak Desa, Kepala Desa, Pak Lurah dan sebagainya. Bahkan RT RW jangan dipilih orang kafir, pilih orang Islam. Nah, itu ya logika sederhana begini. Kalau ada ayam yang kita angkat pemimpinnya adalah musang, maka yang terjadi apa? Ayamnya habis dimakan musang, karena memang makanannya musang. Nah kalau kita menyerahkan kepemimpinan kepada orang kafir, diibaratkan kita ayam menyerahkan kepemimpinan kepada musang, habis kita dimakan, lama-lama ya udah mati semua kan gitu. Nah itu ya. Kemudian walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu. Jadi orang-orang orang-orang kafir ini yang merupakan musuh-musuh daripada para nabi dan umat-umat Islam, mereka selalu memprovokasi yang satu dengan yang lain dengan bujuk rayu untuk memerangi umat Islam. Nah kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu, sehingga setan ini membisikkan kepada yang satu sehingga hatinya cenderung kepada bisikan itu. Kemudian waliyarallahu waliyaqtarifu ma hum muqtaribun, mereka merasa senang kepadanya dan supaya mereka mengerjakan apa yang setan kerjakan. Jadi itu kerjaannya. Jadi kalimat begini, Allah menjadikan bagi para nabi itu musuh dari jenis manusia dan jenis jin yang disebut dengan setan. Jadi Allah menjadikan tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Itu ya kalimatnya. Apa pekerjaan mereka adalah saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, mempengaruhi orang-orang untuk memusuhi para nabi, untuk memusuhi orang yang beriman, sehingga orang-orang yang kafir tadi akan cenderung akan mengikuti bisikan-bisikan setan itu, sehingga mereka senang melakukan menganiaya umat Islam, memusuhi umat Islam, dan mereka akan mengerjakan apa yang dikerjakan oleh setan. Apa pekerjaannya? Yaitu memusuhi orang-orang yang beriman. Nah itu. Jadi ini adalah pekerjaan daripada pekerjaan setan. Oleh karenanya, fadarhum wa ma yaftarun, tinggalkan, artinya apa-apa yang mereka kerjakan tinggalkan, dan apa-apa yang mereka ada-adakan. Maka gini kalimatnya, kita itu
jangan sekali-kali bergaul dengan orang-orang kafir ini. Kenal boleh, gaul jangan. Jadi misalnya kebiasaan orang kafir itu jangan diikuti. Sekarang gini, kalau kita mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, kita jadi kafir kan? Jadi kafir kan? Orang kafir misalnya begitu, orang kafir kalau ada acara hajatan, mereka menanggapnya musik setan, pokoknya disertai dengan minum-minum. Nah kalau kita orang Islam ngikutin kata orang kafir, kan orang lu zaman sekarang kalau pesta itu kayak gua nih, adain musik, minum-minum, anggur, dan sebagainya. Nah ini baru mengadakan pesta. Nah kita orang Islam ikuti seperti mereka, maka apa yang terjadi? Kita menjadi kafir kan? Kafir. Ini baru dunia. Wah, ngapain lu di masjid doang zikir? Ini kayak kita nih menikmati kehidupan dunia. Duniamu tidak akan lama. Nih, duniamu nikmati dong. Nih kayak kita. Nah itu bisikan setan. Maka tinggalkan mereka dan apa yang mereka kerjakan. Jadi sekalinya intinya jangan bergaul dengan orang-orang kafir. Tinggalkan perilaku mereka. Nah kalau kita kan kadang-kadang lihatnya orang kafir, di sana tuh di negara-negara kafir kita ikutin dari segi hukum, dari segi hal-hal. Maka kalau itu dilakukan, maka lambat laun kita akan menjadi kafir. Jadi ibaratnya begini, padahal punya air, ya kan? Punya air 1 ember, ya. Tiba-tiba dilemparlah, maaf ya, tai kucing sedikit. Maka tai kucing itu lambat laun akan mengkotori semua, gitu kan? Maka menjadi najis kan satu air. Itu kan kalimatnya. Walaupun kita bersih, tapi kalau dicampur dengan kotoran, maka lambat laun akan membuat air bersih itu jadi kotor. Nah itu logika sederhananya. Kenapa kita tidak boleh bergaul atau mengikuti apa yang mereka kerjakan? Karena akan mengkotori kita. Maka lebih baik kita kenal boleh. Oh, tai kucing dah, tapi jangan dicampurin gitu kali Pak. Contoh gini lagi lah, jauh-jauh padahal punya nasi, ya kan? Nasi itu kemudian nasi itu nggak usah diapa-apain. Padahal punya bon cabai kan? Nah, bon cabai itu taruh setepuk di atasnya. Kira-kira nasi pedas nggak? Pedas. Itu logika sederhananya. Nah kalau kita bergaul dengan orang-orang kafir, dengan setan-setan itu, kemudian kita melakukan sesuatu yang mereka lakukan, maka akan mengkotori. Maka solusinya adalah tinggalkan orang kafir, jangan bergaul, dan tinggalkan apa-apa yang mereka lakukan. Itu kita harus punya jati diri kita. Kemudian dilanjutkan di ayat berikutnya, di ayat yang 113, 100 berapa? 14 ya. Ya, apa ghairallahi abtaghi hakama wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Allah lah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Jadi Al-Quran diturunkan kepada kita, dia merupakan pedoman hidup bagi kita. Maka pantas nggak kita sebagai umat Islam mencari aturan-aturan selain daripada Al-Quran dalam Al-Quran? Kadang-kadang kita kan begitu, ikutin negara barat, Al-Quran nggak usah diikuti. Padahal kita umat Islam, kita punya kitab Al-Quran yang sempurna, kitab Al-Quran yang luar biasa, yang mengatur tentang hidup dan kehidupan kita, yang mengatur dari masalah terkecil sampai masalah terbesar. Ya, masalah apa yang nggak ada dalam Al-Quran secara umum, ya kan? Nah, pantas nggak kita mencari hukum di kitab-kitab lain bukan dalam Al-Quran? Padahal Al-Quran itu kitab yang diturunkan Allah, yang menjelaskan kepada kita secara terperinci. Jadi bodoh sekali kita mencari hukum selain hukum Al-Quran, gitu kalimatnya. Padahal Al-Quran itu menjelaskan hukum-hukum kehidupan ini secara terperinci. Sekarang hukum waris ada nggak dalam Al-Quran? Hukum waris ada. Hukum orang mencuri ada nggak? Ada. Orang berzina ada nggak hukumnya? Ada. Kemudian
kalau kita makan, ada nggak hukumnya dalam Al-Quran? Ada, nggak boleh berlebihan. Zakat ada, puasa, sholat ada, pernikahan ada. Apalagi tentang orang mati, kematian ada, lengkap. Tentang ekonomi ada nggak? Ada. Lalu ngapain nyari-nyari aturan di luar aturan Al-Quran? Nah itu. Maka kata Allah, pantas nggak kita mencari hukum selain hukum Allah yang ada pada Al-Quran? Padahal Allah telah menurunkan Al-Quran kepada kita itu secara terperinci. Itu kalimatnya. Kemudian walladzina atainahumul kitab, dan orang-orang yang telah Allah datangkan kitab kepada mereka, ya'lamuna annahu munazzalun min rabbik. Mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhannya, Tuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Jadi agama-agama terdahulu yang mereka sudah diberikan kitab Taurat, Injil, Zabur, dan lain sebagainya, mereka itu mengetahui bahwa Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya orang Yahudi, orang Nasrani itu tahu kalau Al-Quran itu adalah kitab Allah yang diturunkan Allah, yang diwahyukan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi kemudian fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu terhadap Al-Quran. Jadi kita nggak boleh ragu tuh. Al-Quran ini mukjizat bagi kita, mukjizat teragung bagi Nabi, jadi ini Al-Quran. Jadi kalau kita jauh dari Al-Quran, kita nggak yakin dengan Al-Quran, bagaimana nasib kita? Sedangkan hidup kita ini harus berpedoman kepada Al-Quran. Kalau kita nggak mengikuti Al-Quran, maka tersesat kita. Maka nggak boleh ragu ketika kita belajar Al-Quran, ketika kita memahami Al-Quran, kita ngamalin Al-Quran. Nah kemudian watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, telah sempurnalah kalimat Allah, artinya Al-Quran ini sebagai kalimat yang benar dan adil. Ini watammat kalimatu rabbika, telah sempurna Al-Quran ini sebagai firman-Nya Allah yang benar dan adil. Tuh. Jadi ini kurang apa lagi sih Al-Quran? Jadi kalau kita masih ragu dengan Al-Quran, bagaimana nasib kita? Kemudian la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat-kalimat Allah, dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, jelas ya. Kemudian masuk kepada ayat yang 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Nah itu kalimatnya. Jadi kalau kita mengikuti orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, bukan orang Islam, maka yang terjadi adalah mereka akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Jadi kalau misalnya ada begini, yuk kita studi banding ke Amerika, yuk kita studi banding ke Inggris. Ngapain? Studi banding, nanti kita bisa belajar mencari agar bisa menerapkan di negara kita. Ngapain? Kalau belajar begitu nggak usah, kecuali kalau melihat teknologi boleh, yang memang kita perlu. Tapi kalau misalnya ini hukum di Amerika begini, di kita begini, nggak usah ngapain. Kita punya Al-Quran yang terbaik. Kalau kita mengikuti hukum-hukum yang ada di Amerika, ada di Inggris, ada di Eropa dan lain sebagainya, maka pasti akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Gitu. Umat Islam itu wajib berhukum dengan hukum Allah, dengan Al-Quran, bukan dengan yang lain-lain. Ya. Nah sekarang bagaimana di Indonesia? Indonesia ada KUHP, KUHD dan lain sebagainya. Pada dasarnya sebenarnya tidak bertentangan dengan hukum Allah secara pidana maupun perdata. Cuman perlu perbaikan sedikit aja. Itu kan cuma cara implementasinya saja. Tetapi tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kalau bertentangan udah diprotes jauh-jauh hari. Jadi apakah orang menggunakan, ketika orang punya di kepolisian, di hakim, dia menggunakan KUHP, apakah itu bertentangan dengan Al-Quran? Tidak. Karena KUHP itu sebagai miniatur pengejauhan tahan daripada nilai-nilai Al-Quran, disesuaikan dengan tentunya kebutuhan. Tapi perlu ada perbaikan tetap ke depannya.
Kemudian iyattabi'una illa dhanna wa in illa yakhrusun. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangkaan belaka dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Itu orang kafir begitu. Itu yang diikuti. Kita yang jelas ada Al-Quran malah mengikuti orang yang nggak jelas. Inna rabbaka huwa a'lamu may yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang tersesat dari jalannya, dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi Allah yang Maha tahu. Nah, kemudian di ayat yang terakhir, fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Makanlah, Allah Subhanahu wa taala, binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Ini perintah untuk bagaimana cara kita menyembelih. Jadi binatang-binatang ternak yang boleh disembelih, maka ketika menyembelih disebutkan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Kalau padahal menyembelih ayam, menyembelih kambing, menyembelih yang lainnya, maka Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan kalimat Bismillah. Nah, kesimpulannya yang pertama adalah jangan sekali-kali bergaul dengan orang kafir. Kenal boleh, tahu boleh, tapi nggak boleh bergaul. Kalau bergaul itu harusnya berkumpul bersama gitu. Kemudian namanya bergaul ya. Nah, di ayat yang sebelumnya dijelaskan kalau bahkan ketika kita saja berkumpul sesama muslim, kalau sudah mulai mengolok-olok ayat Allah, tinggalkan. Gitu kan. Nah, dengan orang kafir jangan bergaul. Kenal boleh, kita tetap berlaku yang baik. Tapi untuk bergaul bersama gitu nggak boleh, tinggalkan. Karena mereka itu memiliki niat yang jahat terhadap kita. Ya kita nggak tahu, tapi di belakang itu kan. Makanya perlu hati-hati dan waspada. Kemudian yang berikutnya, kita tidak boleh berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Hukum Allah yang ada dalam Al-Quran itu sudah sangat baik. Kalimatnya sidqa wa adla di dalamnya. Sidqa wa adla itu artinya bahwa hukum Allah itu adalah hukum yang benar dan adil. Maka ngapain lagi kita mencari hukum, membuat peraturan dari contekan negara-negara lain, sedangkan kita sendiri punya yang terbaik dari sang pemilik alam semesta ini, sang pemilik kehidupan ini. Lah ngapain lagi kita ngikutin orang-orang yang hanya sekedar prasangka, yang mengikuti hanya prasangka dan hawa nafsu saja. Jadi poinnya, kesimpulannya adalah satu, jangan bergaul dengan orang-orang kafir. Bergaulah dengan orang-orang yang beriman. Kalau padahalan berteman dengan tukang pandai besi, maka pasti akan kecepretan api dan baunya, ya kan? Tapi kalau padahalan berteman dengan orang yang jual minyak wangi, maka padahalan akan mendapatkan wanginya. Artinya apa? Kalau padahalan bergaul dengan orang alim, maka padahalan bisa disebut alim. Tapi kalau padahalan berteman dengan penjahat, walaupun kita nggak jahat, atau berteman dengan tukang mabok, walaupun kita nggak mabok, tapi nama kita tetap akan disebut sebagai orang yang tidak baik. Hati-hati tuh padahalan berteman. Padahal temannya siapa? Wah, temannya tukang mabuk, tukang judi. Maka padahalan bisa sama orang, wah padahalan tukang judi juga dia, orang temannya tukang judi, walaupun padahalan nggak pernah judi. Tapi padahalan, siapa temannya padahalan? Wah Ustaz Andi, wah Ustaz siapa ya? Ustaz Nasruddin, wah Ustaz siapa? Misalnya Ustaz Yusuf Mansur, atau temannya Ustaz Adi Hidayat, atau temannya Ustaz Abdul Somad. Wah dia mah temannya Ustaz Abdul Somad. Padahal bukan orang alim, padahal biasa-biasa aja. Tapi karena berteman dengan orang alim, maka bisa terkena kealimannya. Nah, kepercikan wangi kealimannya, keberkahan. Nah, begitu ya, hati-hati. Dah, shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau diluruskan terhadap Ahmad dengan Al-Quran. Gimana? Kalau sekarang ini kayak apa yang menghadap ke sana baca Al-Quran. Ya. Tapi kalau saya diposkan karena menghadap pintu sehingga kiblat ke belakangnya. Gimana Ustaz? Kalau membaca Al-Quran memang adabnya
Adab itu bahasanya etikanya. Itu etika itu muncul dari para alim ulama. Karena kiblat itu kan seolah-olah kita mengarahkan ibadah kita kan ke arah kiblat Ka'bah. Adabnya memang kalau dalam kondisi tertentu disunnahkan, bukan diwajibkan. Disunnahkan itu ada pahala di dalamnya, adalah ke arah kiblat. Tapi kalau bagaimana kalau seandainya tidak ke arah kiblat, bohong, nggak ada masalah. Terus kalau orang tidur madhabnya ke atas, saya itu istilahnya kan apa namanya, ya kerja sambil ibadah. Ya. Karena saya kalau lagi menghadap sana, kalau mana aja mobil masuk kelihatan kan, enggak. Kalau saya menghadap kiblat, jadi mobil masuk nggak kelihatan. Intinya ke arah mana aja, nggak mesti harus ke arah kiblat. Itu ke arah mana, kayak saya juga nyikin ngadepnya berbalik kiblat, nggak apa-apa. Jadi memang tidak ada dalil yang jelas yang pasti mewajibkan ketika membaca Al-Quran ke arah kiblat. Cuman kan adabnya, kayak berdoa itu nggak ada yang mewajibkan dalil yang mengharuskan orang berdoa menghadap kiblat begini. Doa ke arah mana saja. Gitu. Ada juga tengadahkan angkat kedua tangan. Tapi para ulama sebagai adab, maka ketika kita berdoa kita menghadap ke kiblat. Kalau bagaimana lagi berkeliling begini? Kalau kita ada acara tahlilan, karena dari arah semua apa semuanya ke kiblat kan nggak mesti. Jadi tidak ada dalil yang mengharuskan, mewajibkan orang menghadap kiblat dalam misalnya ketika berdoa, ketika baca Quran. Tapi kalau sholat memang harus mengarah ke Masjidil Haram atau ke Mekah atau ke kiblat tadi. Kalau sholat, karena nasnya jelas, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Jadi dimanapun kita berada ketika sholat, maka hadapkan wajah kita ke Masjidil Haram. Kalau tahu arahnya, kalau nggak tahu gimana? Kalau nggak tahu diperkirakan saja. Jadi sebenarnya Islam itu sangat mudah, tetapi tetap aturan mainnya dilaksanakan. Kalau kita tahu arah kiblat, maka sholat kita wajib menghadap kiblat. Tapi kalau kita nggak tahu, maka kira-kirakan saja, menurut perkiraan kita saja. Kalau nggak tahu, tapi kalau misal tiba-tiba setelah sholat kita salah, ya Allah maha pemaaf, tidak ada masalah. Sebenarnya bukan arah kiblat barat timur utara selatan yang jadi masalah, tetapi bagaimana menghadirkan hati. Jadi dalam Al-Baqarah nanti udah kita sebenarnya belum dijelaskan tapi udah lewat, itu bukan masyriq wal maghrib, bukan barat dan timur sebenarnya tentang sholat itu, tetapi bagaimana menghadirkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang menghadap barat, timur, utara, selatan juga sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya. Tetapi yang terpenting adalah ketika sholat kita wajah kita baik yang fisik maupun yang hati itu dihadapkan kepada Allah. Jadi yang namanya Ka'bah itu hanya sebagai satu kesatuan saja. Makanya kan kalau orang di Masjidil Haram kan arahnya bukan arah barat, timur, utara, selatan, tetapi arah kiblat, ya kan? Ini Ka'bah di tengah-tengah. Maka orang sholat itu semuanya menghadap kepada Ka'bah itu. Yang dari barat ke Ka'bah, dari timur ke Ka'bah, yang dari utara ke selatan. Jadi bukan masalah barat dan timurnya, tetapi arah kiblat. Artinya bukan orang menghadap ke barat, ke timur, ke utara, selatan, tapi bagaimana menghadirkan hatinya, menyerahkan jiwa raganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal baca Quran nggak mesti. Kalau kondisinya tidak memungkinkan, kemana aja boleh. Mau ke depan, mau ke barat, ke timur, ke selatan, tidak ada masalah di dalamnya. Ya, kalau ada masalah, berarti orang yang lagi baca Yasinan, semuanya ke kiblat, enggak kan? Karena nggak ada dalilnya, yang mengharuskan. Tetapi etika atau adabnya, artinya ada nilai pahala di dalamnya, karena dikiaskan dengan sholat. Bahwa ketika sholat itu kita menghadap kiblat, maka kemudian sebagai sebuah etika ketika baca Quran, ketika kita berdoa menghadap ke kiblat, gitu. Tapi tidak wajib atau tidak harus menghadap kepada kiblat. Ya, jelas ya? Nah, pas saya selesai baca Quran, kemudian Qurannya nggak ditutup, gimana? Nggak ada masalah. Masih terbuka. Kemudian saya baca lagi, Qurannya masih terbuka. Nggak apa-apa. Ya, itu mah orang ini Quran saya itu. Ya, makanya sampai di poster tuh di depan rumah tuh
Qurannya terbuka, nggak ada masalah. Kalau kita ke perpustakaan banyak Quran yang masih terbuka. Ya, itu di atas masjid tuh Quran ditulis. Itu di depan sih mimbar tuh, di atasnya ayat Al-Quran. Kenapa harus ditutup? Buka aja biar orang baca. Iya, juga kita kalau masih terbuka dan rasanya kan ingat mulu kan. Cuman mungkin etika ketika kita membaca mushaf itu kan ulama yang menyusun sebagai bentuk penghargaan, sebagai bentuk sebuah, takutnya kalau masih terbuka ada yang rusak kena angin gitu maksudnya. Etika, tapi bukan aturan wajib atau enggaknya. Tapi etikanya kalau sudah baca Quran misalnya untuk menjaga agar tidak rusak, agar tidak terkena hal-hal yang dapat membuat terkena najis, tutup, simpan di tempat yang biasa. Sama kayak kita belajar kan, kalau belajar kan letak ini kan nggak pantas atau di dalam kondisi terbuka, nanti ada kucing lewat rusak. Itu maka kalau udah belajar simpan letaknya. Itu seperti itu etikanya. Tapi kalau padalan memang membuka dan itu hanya padalan aja di situ, dia juga untuk lebih menghafal mengingat, nggak ada masalah di dalam, nggak ada kemudian jadi dosa. Buka aja gitu. Tapi kalau udah selesai semuanya tutup. Kalau di sini kenapa tidak saya tutup? Karena tidak ada yang mengganggu. Sebagaimana tulisan itu ada yang ganggu kan? Di atas mimbar ada tulisan Arab atau di depan juga ada tulisan. Ada yang ganggu nggak ada ya. Tapi kalau Al-Quran itu terbuka di tengah-tengah masjid, nah itu namanya nggak sopan, nggak beradab. Ini kan di depan, nggak ada masalah. Biar orang baca lewat biar orang tahu bacaannya. Itu kalimatnya. Nggak ada masalah di dalamnya. Cuman untuk menjaga agar kemudian tidak terjadi hal-hal yang melanggar atau melampaui, mengotori kesucian Al-Quran, maka ditutup kembali. Itu maksudnya. Tapi tidak kemudian, wah ini nggak boleh dibuka nih. Ini agama kalau udah baca Quran tutup. Orang kita masih mau baca, ngapain ditutup gitu kan kalimatnya. Ini nggak ada masalah di dalamnya. Ya kalau kita lihat misalnya di mana-mana pun di beberapa perpustakaan, akan ada Quran yang dibuka, besar, ya kan? Di situ Al-Fatihah, di situ ayat kursi. Bahkan ayat kursi itu pampang di mana-mana, ya kan? Di rumah kita ayat kursi ada, ya kan? Agar kita selalu ingatkan, nggak kemudian ditutup kan? Cuman adab atau etika atau tata krama membaca mushaf ya Al-Quran maka kalau sudah baca ditutup kembali. Bahkan bukan hanya membaca, memegangnya pun harus dengan pegang tangan kanan. Itu etika. Di bahasanya adab itu nilai-nilai menghormati orang. Nah itu ada nilai ibadah memang di dalamnya, nilai pahala, tapi tidak wajib hukumnya. Maka adab itu dianjurkan agar lebih kita memuliakan Al-Quran, maka membacanya atau ketika memegangnya dengan tangan kanan, kemudian membacanya, kemudian secara setelah membaca ditutup kembali di tempat yang mestinya. Itu etika aja. Jadi poinnya menghadap kemana aja nggak masalah. Ya, jelas ya. Alhamdulillah.